tentu saja kita meminta secara transparan ada audit lah paling tidak dari BPKRI tentang uang konsesi dan uang wajib lainnya, juga uang labuh yang sebetulnya sudah masuk pada saya nggak tahu Syah Bandar atau otoritas pelabuhan namanya begitu. Bahkan di Kementerian Perhubungan itu ada Subdirektorat Pengerukan dan Reklamasi. Itu kan ada anggarannya. Dan kalau anggarannya tidak ada, bisa dialokasikan dari APBN. Kenapa harus dibebankan pimpinan? Koreksi lagi kalau saya salah Pak, 1,2 triliun itu hanya untuk Tanjung Mas saja loh. Bagaimana perusahaan yang sedang dalam posisi merger ya cukup baik, tapi kalau penugasan ini sebetulnya harusnya dilakukan oleh institusi pemerintah terkait, kok kalau saya ngelihat dasar hukumnya saja ada indikasi ini terjadi pelanggaran hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang kami hormati pimpinan dan anggota Komisi 6 DPR RI, yang kami hormati Direktur Utama PT Pelindo beserta jajarannya. Terima kasih atas paparannya. Tadi saya mendengarkan di ruang di samping, dan saya tetap ingin mempertanyakan Pak, sebetulnya statement ini sudah pernah saya sampaikan pada tanggal 25 Maret 2023 begitu. Saya melihat bahwa secara keseluruhan bentuk merger ini malah amaze ya, karena ini bukan holding tapi merger. Dan seperti rekan-rekan terdahulu yang berbicara, saya mengapresiasi begitu, tapi bagi saya ada satu hal penting yang kiranya mungkin kita semua di Komisi 6 perlu memberikan dukungan secara konkret terhadap Pelindo dalam kaitannya hubungan antara Pelindo sebagai badan usaha pelabuhan dengan kewenangan Badan Otoritas Pelabuhan atau Syah Bandar. Itu menjadi penting karena Indonesia ini adalah negara maritim di mana pelabuhan, saya kira di semua negara yang namanya pelabuhan itu dia adalah garda terdepan dalam pertahanan dan keamanan negara. Sehingga kalau kita lihat di semua negara selalu ada institusi pertahanan dan keamanan negara di pelabuhan, khususnya pelabuhan-pelabuhan besar. Namun demikian, sama juga di negara lain, saya kira kita pernah melakukan beberapa studi dan pernah ada pansus Pelindo ya waktu itu 5 tahun kita bekerja. Kita melihat bahwa di negara lain juga ada badan usaha untuk pelabuhan, tetapi juga ada kewenangan institusi pemerintah yang sebetulnya tidak bisa dialihkan pertanggungjawabannya kepada badan usaha pelabuhan. Tadi Mas Haris Turina mengatakan bahwa badan usaha pelabuhan pada jasa pelabuhannya, namun pelabuhan itu tidak bisa kemudian pengembangannya dan penguatannya dalam tanda kutip diserahkan kepada badan usaha pelabuhan. Dalam hal ini Pelindo. Saya ambil contoh, pada tanggal 16 Juni 2024 itu Menteri Perhubungan di Tanjung Perak kalau saya tidak salah Bapak meminta segera penyelesaian ROP ya. Lalu Tanjung Mas apa Tanjung Perak Pak? Tanjung Emas ya. Tanjung Emas, dan karena Pelindo, saya lihat di berita, saya mengikuti. Karena Pelindo ditekan, maka Pelindo mengatakan mohon koreksi kalau saya salah. Sudah disediakan anggaran dari keuntungan 1,2 triliun yang digunakan sampai 2028 untuk rekayasa konstruksi di Tanjung Emas begitu. Apakah itu untuk hanya Tanjung Emas atau itu untuk seluruh kebutuhan ROP? Nah, saya jadi berpikir begitu. Kalau BUMN Pelindo ditugaskan untuk mengeluarkan biaya sebesar itu, padahal badan usaha ini harus
harus fokus sebetulnya pada bongkar muat barang lah, kemudian juga bagaimana alur bisnis pelabuhan, begitulah kurang lebih namanya badan usaha. Sementara itu di sisi lain kita punya landasan hukum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelabuhan. Kemudian ada Peraturan Menteri Nomor 57 Tahun 2015 tentang pemanduan dan penundaan kapal. Lalu kemudian Peraturan Menteri Perhubungan 15 2015 tentang konsesi. Nah, pimpinan dan juga anggota dan dari Pelindo, mungkin saya salah. Tetapi saya pelajari begitu aturannya bahwa pengerukan itu tidak boleh dibebankan pada Pelindo, pada badan usaha pelabuhan. Kalau mungkin analisis saya salah, mari kita analisis dasar hukumnya dengan benar. Pengerukan tidak bisa dibebankan kepada Pelindo karena sudah ada biaya konsesi yang dibayarkan Pelindo wajib pada otoritas atau syah bandar begitu. Termasuk breakwater itu juga tidak bisa sebetulnya dibebankan kepada Pelindo begitu. Baik, mari kita berimajinasi yang agak sirotol mustaqim. Ini uang udah diambil, disetor oleh badan usaha pelabuhan kepada syah bandar atau otoritas pelabuhan, badan otoritas pelabuhan. Uang itu seharusnya digunakan untuk membangun breakwater, untuk pengerukan begitu, ya. Tetapi pertanyaan saya tentu tidak bisa dijawab oleh Pelindo, tetapi karena ini saya live, ya saya supaya semua orang tahu, duit itu udah disetorin sama Pelindo, duit itu ada di mana? Ya, karena kita bukan komisi yang membidangi perhubungan, tapi ini terkait perhubungan saja, kita meminta secara transparan, ada audit lah paling tidak dari BPK RI tentang uang konsesi dan uang wajib lainnya, juga uang labuh yang sebetulnya sudah masuk pada saya nggak tahu syah bandar atau otoritas pelabuhan namanya begitu. Bahkan di Kementerian Perhubungan itu ada Subdirektorat Pengerukan dan Reklamasi. Itu kan ada anggarannya. Dan kalau anggarannya tidak ada, bisa dialokasikan dari APBN. Kenapa harus dibebankan pimpinan? Koreksi lagi kalau saya salah, Pak. 1,2 triliun. Itu hanya untuk Tanjung Mas saja loh. Bagaimana perusahaan yang sedang dalam posisi merger ya cukup baik, tapi kalau penugasan ini sebetulnya harusnya dilakukan oleh institusi pemerintah terkait, kok kalau saya ngelihat dasar hukumnya saja ada indikasi ini terjadi pelanggaran hukum. Saya berharap Komisi 6, pimpinan dan juga anggota, saya tidak tahu caranya pimpinan, apakah di ujung sisa 1 kali masa sidang ini bisa melakukan rapat bersama dengan Komisi 5 dan memanggil Kementerian Perhubungan, karena masalah ini 10 tahun saya di Komisi 6 tidak pernah terselesaikan secara transparan. Demikian pimpinan, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.